Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kata. Di sini kami akan menampilkan hasil final project kami. Untuk itu sebelumnya saya Almira sebagai CEO. Saya Sukma sebagai CMO. Saya Saira sebagai CFO. Saya Nijar sebagai COO. Halo, selamat sore. Perkenalkan saya Almira Nurtabila sebagai CEO dari CV Rekarsa Ekonusa. Di mana di sini saya akan membahas salah satu permasalahan di Indonesia. Permasalahan tersebut adalah penggunaan kertas di Indonesia yang berakhir menjadi limbah. Namun sebagian besar daripada pabrik atau kertas yang telah digunakan berakhir sebagai sampah. Nah, di sisi lain produksi kertas masih bergantung pada sumber daya alam, terutama kayu yang memberikan tekanan besar terhadap lingkungan. Nah, melihat kondisi tersebut, kami mempercaya bahwa kertas tidak harus berhenti sebagai sampah. Nah, melalui tanam kata ini, kami mengubah kertas menjadi suatu permasalahan yang dapat membantu permasalahan yang dapat digunakan kembali lalu ditanam dan berubah menjadi tumbuhan. Lalu di sini ada nama tanam kata ini dipilih karena mencerminkan konsep utama dari produk kami, yaitu menanam pesan atau kata-kata melalui kertas yang memiliki kehidupan kedua sebagai tanaman. Di sini kami berpesan untuk tidak hanya dibaca, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi lingkungan. Tanam kata ini berada di bawah CV Rekarsa Ekonusa, di mana Rekarsa ini merupakan gabungan dari kata re yang berarti daur ulang, lalu ada karsa yang berarti ide atau niat. Lalu eko adalah kepedulian terhadap lingkungan, dan nusa ini adalah komitmen kami dalam membantu atau memberikan dampak positif bagi Indonesia. Kami memilih badan usaha berbentuk CV ini karena tanam kata ini masih merupakan rintisan kecil di mana membutuhkan struktur yang sederhana, fleksibel, dan sesuai dalam untuk skala yang kecil. Tanam kata ini dikembangkan oleh tim inti yang berperan dan bertanggung jawab yang jelas. Yang pertama adalah saya sendiri, Almira, sebagai CEO, yang bertanggung jawab sebagai arah bisnis dan visi usaha, di mana saya juga mengambil keputusan strategis. Lalu ada Sukma Aura, bertugas untuk menangani strategi pemasaran dan penguatan brand. Lalu ada Nizar sebagai CEO, yaitu mengelola operasional dan alur produksi. Lalu ada Seira sebagai CFO yang bertanggung jawab pada pengelolaan keuangan dan keberlanjutan bisnis. Dan terakhir ada Angela sebagai CTO yang fokus pada pengembangan proses dan teknologi produksi. Di sini konteks dari atau latar belakang masalah yang kami ambil adalah saat ini limbah kertas di Indonesia berskala 10,6% dari total sampah di Indonesia. Di saat yang sama, industri kertas masih menggunakan atau masih membutuhkan puluh jutaan meter kubik kayu, di mana setiap tahunnya pasti berdampak langsung pada hutan atau ekosistem. Nah, ironisnya banyak institusi seperti sekolah atau perkantoran dan UMKM yang kecil menghasilkan limbah kertas dalam jumlah besar, tetapi belum memiliki solusi dalam menangani permasalahan itu untuk mengolah sampah kembali. Lalu di sini ada pernyataan dan dampak masalah. Untuk masalah utama kami yang dilihat bukan hanya jumlah pada kertas, tetapi pada ketergantungan sumber daya alam dan penggunaan kertas baru yang berakhir deforestasi atau penumpukan terhadap lingkungan. Akibatnya limbah terus menumpuk, biaya pengolahan terus meningkat, dan terhadap lingkungan menjadi berdampak semakin besar. Nah, dampak ini juga diberikan atau dirasakan langsung oleh lingkungan belajar, ruang kerja, dan pelaku usaha kecil, tentunya oleh alam itu sendiri. Nah, dari sinilah tanam kata diambil atau sebagai solusi yang sederhana, aplikatif, dan memiliki nilai keberlanjutan. Dan permasalahan inilah salah satu yang kami jadikan titik awal dalam pengembangan tanam kata. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Pak Tajam. Baik, pada slide ini kami menjelaskan stakeholder yang terdampak oleh permasalahan limbah kertas yang kami angkat. Nah, stakeholder utama kami terdiri dari institusi pendidikan, perkantoran, dan instansi pelaku UMKM serta lingkungan dan ekosistem. Nah, institusi pendidikan dan perkantoran merupakan pihak yang menghasilkan limbah kertas cukup besar dari aktivitas administrasi dan pembelajaran harian. Dampaknya mereka menghadapi penumpukan limbah serta meningkatnya biaya pengelolaan sampah. Bagi pelaku UMKM khususnya yang masih bergantung pada kertas, untuk operasional dan branding, limbah kertas menjadi beban tambahan yang sulit dikurangi secara praktis. Sementara itu, stakeholder yang terdampak paling luas adalah lingkungan, karena limbah kertas
yang tidak terolah berkontribusi pada meningkatnya produksi kertas baru, deforestasi, dan tekanan terhadap ekosistem. Melihat kondisi tersebut, tanam kata hadir sebagai solusi yang tidak hanya menyasar pengguna kertas, tetapi juga memberikan dampak positif langsung terhadap lingkungan. Oke, selanjutnya ada segmen sasaran konsumen. Di sini kami menargetkan sasaran utamanya yaitu UMKM dan percetakan kecil di perkotaan yang menggunakan kertas dengan tinggi untuk operasional dan juga sebagai media cetak untuk mencetak label atau souvenir ataupun produk untuk sebagai branding. Lalu sasaran sekunder kami yaitu lembaga pendidikan dan perkantoran kecil dengan volume penggunaan kertas tinggi seperti media cetak untuk acara-acara mereka. Lalu ada segmentasi konsumen. Agar pemasaran kami lebih tepat sasaran, kami menggunakan user persona yaitu Arya Pranata Lesmana sebagai pegawai percetakan yang setiap harinya berkutat pada kertas. Nah, dari profil pelanggan ini kami mendapatkan kesimpulan untuk media sosial favorit mereka yaitu Instagram dan preferensi belanjanya hybrid, yaitu beliau suka belanja online ataupun offline. Maka dari itu Tanam Kata menggunakan pemasaran secara online dan juga offline seperti workshop dan bazar. Lalu di sini ada jobs to be done. Berdasarkan kebutuhan konsumen ada tiga fungsi. Yang pertama ada fungsional. Konsumen di sini ingin produksi tetap efisien tanpa menumpuk limbah kertas yang mengganggu ruang kerja dan waktu operasional. Untuk sisi emosional, konsumen ingin merasa tenang karena tidak menghasilkan limbah berlebih dan juga ingin peduli terhadap bahan yang ramah lingkungan. Untuk sisi sosial, konsumen ingin terlihat profesional dan terlihat sebagai pekerja yang peduli lingkungan di mata pelanggan dan juga atasan. Lalu untuk alternatif konsumen, saat ini konsumen menggunakan kertas konvensional yang mudah dibeli, memanfaatkan sisa kertas untuk pesanan kecil, mengurangi stok tertentu, atau menjual limbah ke pengepul. Namun kekurangan dari alternatif yang digunakan konsumen saat ini, kertas ramah lingkungan mahal dan terbatas. Penggunaan sisa kertas tidak mengurangi limbah secara nyata dan menjual limbah beneran rendah. Tidak ada solusi praktis yang membantu mengurangi limbah sekaligus memenuhi kebutuhan desain pelanggan. Dari validasi masalah tersebut, maka kami mengumpulkan 10 orang untuk kami wawancara. Dan dari hasil wawancara tersebut, dominan responden mengatakan setuju bahwa masalah saat ini cukup penting bagi mereka untuk mencari solusi dan tidak puas dengan alternatif saat ini. Baik, berdasarkan hasil analisis permasalahan yang telah kami lakukan, di sini juga kami bisa melihat bahwa ternyata dampak dari limbah kertas ini tuh masih sangat amat tinggi begitu, karena memang kertas ini biasanya digunakan hanya dalam satu siklus saja. Oleh karena itu kami juga di sini merancang solusi untuk memungkinkan kertas memiliki siklus hidup berkelanjutan. Nah, solusi yang kita coba tawarkan di sini adalah berbentuk sheet paper, yaitu kertas daur ulang yang mengandung biji tanaman sehingga setelah digunakan kertas ini juga dapat ditanam dan tumbuh menjadi tanaman. Untuk teknologi dan metode intinya di sini teknologinya di sini menggunakan daur ulang kertas manual dengan metode seed embedding serta proses pengeringan alami tanpa adanya bahan kimia. Lalu untuk desain solusi di sini pada fitur utama atau solusi kami di sini kita mencoba untuk menawarkan bahwa solusi kami adalah sheet paper, kertas daur ulang. Lalu juga produk ini dirancang memang agar tetap dapat berfungsi sebagai kertas biasa seperti secara umum sekaligus memiliki nilai keberlanjutan. Lalu untuk fitur utamanya di sini adalah sheet paper tanam kata dapat ditulis dan dicetak seperti kertas biasa. Di dalam kertas terdapat biji tanaman yang disisipkan melalui proses seed embedding sehingga kertas bersifat terurai, ramah lingkungan dan juga dapat tumbuh menjadi tanaman setelah digunakan. Untuk nilai keunikan yang kita coba tawarkan atau yang kita jual adalah terdapat pada penggunaan kertas daur ulang yang memang mengandung biji tanaman melalui metode seed embedding. Setelah digunakan, produk ini juga tidak berakhir sebagai limbah saja, tetapi dapat ditanam dan berkontribusi pada pencapaian SDGs. Yang SDGs ini tuh kita berfokus pada 3 poin, yaitu SDGs 12, 13, dan juga 15, yang berkaitan dengan konsumsi berkelanjutan, aksi terhadap perubahan iklim, dan pelestarian ekosistem darat.
Untuk format solusinya di sini kita ada berupa produk fisik yaitu kertas daur ulang yang dapat ditanam. Lalu untuk teknologi atau metodologi utamanya menggunakan teknik daur ulang kertas manual dengan metode seed embedding. Lalu untuk proses pengeringannya juga dilakukan secara alami tanpa adanya bahan kimia yang berarti tidak menggunakan zat pemutih atau juga bahan sintetis tambahan sehingga aman bagi lingkungan dan biji tanaman. Lalu di sini saya ingin menyinggung sedikit mengenai teknologi yang kita gunakan. Salah satu penerapannya di sini adalah melalui integrasi barcode yang kami letakkan langsung pada produk seed paper tanam kata ini. Perlu saya tekankan juga bahwa website tanam kata juga dapat diakses secara umum melalui pencarian atau search engine, sehingga calon customer dapat melihat ketentuan dan juga kebutuhan desain sebelum melakukan pemesanan. Sementara itu juga barcode kami gunakan bukan untuk mengenalkan website sebenarnya fokusnya, tetapi juga untuk melainkan mengarahkan customer ke informasi yang paling relevan setelah produk diterima, khususnya panduan cara menanam seed paper. Pendekatan ini juga kami terapkan untuk mengurangi friksi penggunaan dan memastikan bahwa pengalaman pengguna ini tuh produk menjadi lebih sederhana dan juga jelas. Di sini saya ingin mencoba untuk mendemokan terlebih dahulu websitenya. Ketika customer mencoba untuk mengakses barcode yang ada di produk kami, di situ juga maka customer akan langsung dialihkan pada halaman utama website yaitu adalah cara tanam. Di sini mereka bisa melihat panduan cara menanam dari produk kami itu seperti apa. Lalu juga selain itu mereka sebenarnya bisa mengeksplor lebih jauh lagi yaitu pada halaman tanam kata ini yaitu menjelaskan bahwa memang tanam kata ini tuh salah satu bagian dari CV Rekarsa Eko Nusantara, terus juga ada tentang kertas, produk tanaman, dan lain semacamnya, juga ada visi misi dari CV Rekarsa Eko Nusantara. Lalu juga selain itu ada di halaman tentang ini tuh menjelaskan mengenai tekstur kertas, warna alami, ketebalan, setiap lembar memiliki keunikannya, lalu juga benih apa saja yang kita gunakan. Dan juga ada halaman desain yang ini sebenarnya berfokus untuk para calon customer untuk mengetahui ketentuan-ketentuan apa yang ada pada produk kami, lalu juga inspirasi desain yang bisa mereka order pada kami, serta ketentuan jika memang mereka ingin desain kostum seperti itu, seperti ukuran kertasnya, format file, dan lain semacamnya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa memang website yang kami gunakan ini tuh menggunakan sebuah tools platform Notion dengan hosting bernama Super dan juga untuk domainnya terdapat di Super juga subdomainnya yaitu super.site. Nah, di sini juga saya memilih teknologi ini karena memang tanam kata ini tuh masih berada pada tahap awal pengembangan sehingga kami mengutamakan solusi yang praktis, efisien, dan juga sesuai dengan kebutuhan utama bisnis ini. Website ini juga sebenarnya dirancang sebagai website dinamis yang berfungsi sebagai media informasi, edukasi, khususnya untuk mendukung produk fisik tanam kata. Nah, pendekatan ini juga kami nilai sebagai win-win solution karena memang customer dapat mengakses informasi secara terstruktur dan mudah, sementara perusahaan dapat mengelola serta memperbaharui konten secara fleksibel sesuai dengan perkembangan usaha kami. Karena pada akhirnya juga sebenarnya teknologi ini tuh kita gunakan bukan tentang seberapa kompleks sistem yang dibangun, tetapi seberapa besar dampaknya dalam mempermudah pengalaman. Selanjutnya akan saya alihkan lagi pada slide. Selanjutnya di sini ada manfaat solusi. Manfaat solusi yang kita tawarkan terdapat 4 bagian, yaitu manfaat fungsional, di mana benih kertas membantu mengurangi limbah kertas secara praktis dan berkelanjutan, mendukung penghijauan lewat kertas yang bisa tumbuh menjadi tanaman, serta mendorong gaya hidup ramah lingkungan. Lalu ada manfaat emosional, pengguna merasa senang bisa mengurangi sampah kertas, puas melihat kertas tumbuh jadi tanaman, lebih peduli pada lingkungan, dan merasa ikut berkontribusi lewat tindakan sederhana. Lalu untuk manfaat sosialnya yaitu menjadi contoh positif bagi teman sekitar, mendapatkan apresiasi karena peduli dengan lingkungan dan menunjukkan kepedulian nyata terhadap alam. Dan yang terakhir adalah manfaat masyarakat mengenai benih kertas ini tuh mengurangi limbah kertas dan kebutuhan bahan baku baru, membantu menekan penebangan pohon serta emisi karbon, sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan secara berkelanjutan. Selanjutnya, kami membahas posisi produk tanam kata di tengah persaingan pasar. Nah, kami memiliki pesaing langsung seperti Benih Bun-Bun dan Botanical Paperworks secara global yang sama-sama menawarkan produk seed paper. Kekuatan mereka ada pada kualitas produk dan teknologi. Namun,
umumnya memiliki harga relatif tinggi dan kurang fleksibel untuk produksi skala kecil. Nah, sementara itu pesaing tidak langsung seperti Privy dan Liberty Society memang memiliki brand yang kuat, tetapi produk mereka bukan sheet paper dan lebih berfokus pada layanan digital atau merchandise umum. Posisi Tanam Kata berada di tengah celah tersebut. Kami menawarkan sheet paper ramah lingkungan dengan harga lebih terjangkau, mudah kostum dikustomisasi dan cocok untuk kebutuhan UMKM serta percetakan kecil. Fleksibilitas produksi skala kecil menjadi keunggulan kami dibanding pemain besar. Lalu selanjutnya di sini ada analisis makro. Dari analisis yang kami dapatkan, Tanam Kata dari tren yang menguntungkan, produk ramah lingkungan mendukung berkelanjutan dan pengurangan jejak karbon. Untuk sosialnya, produk yang kami tawarkan unik dan personal, mendukung hadiah eco-friendly dan branding berkelanjutan. Namun, tidak luput juga dari yang tidak menguntungkan. Di sisi ekonomi, kenaikan biaya bahan baku kertas daur ulang dan biji tanaman dapat menekan margin keuntungan. Lalu untuk di sosialnya, tren cepat berubah pada hadiah dan merchandise sehingga bisa menurunkan permintaan untuk produk sheet paper. Setelah pemaparan sebelumnya, saya sebagai CFO akan menjelaskan bagaimana model bisnis ini Tanam Kata bekerja secara finansial. Untuk proyeksi keuangan, kami menyusun dalam horizon 3 tahun dengan mata uang rupiah dan model bisnis yang dipilih adalah marketplace dan penjualan langsung. Proyeksi ini disusun berdasarkan analisis tim internal yang kami catat dan hitung menggunakan Microsoft Excel dengan asumsi pertumbuhan yang bertahap dan realistis. Untuk tahun pertama, kami asumsikan pendapatan sebesar 16.800.000 dengan total pengeluaran 13.4.951 dengan keuntungan 3.795.049 dan tahun kedua memiliki pendapatan 25.200.000 dengan keuntungan 10.071.000 dan di tahun ketiga menghasilkan pendapatan 40 juta dengan keuntungan sebesar 18 juta. Peningkatan ini diasumsikan berasal dari pertumbuhan penjualan yang konsisten. Untuk mendukung proyeksi tersebut, berikut akan dijelaskan prototipe yang menjadi dasar operasional usaha kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prototipe yang kami gunakan. Untuk format prototipe ini berupa sheet paper fisik ukuran A6 dari kertas daur ulang yang mengandung biji tanaman. Format ini juga kami pilih untuk menguji langsung kualitas material kertas. Untuk fungsionalitas yang disertakan, secara teknis ini tuh prototipe menguji 3 hal utama, yaitu yang pertama ada proses daur ulangnya, penyisipan biji tanaman, dan juga memastikan kertas tetap bisa digunakan lalu ditanam serta tumbuh tanaman begitu. Lalu untuk fungsionalitas yang tidak termasuk, pada tahap ini kami belum memasukkan desain cetak, variasi warna, dan kemasan, namun desain tetap ada di produk jual kami, hanya saja di fase prototipe ini kami fokus untuk memvalidasi fungsi inti dan kualitas material terlebih dahulu. Pada tahap validasi, kami melibatkan 10 pengguna melalui uji coba dan wawancara terhadap prototipe sheet paper ini. Hasilnya, 7 responden menyukai prototipe kami, sementara 3 responden ini tuh bersikap netral. Pengguna menilai konsep ramah lingkungan dan unik, terutama karena kertas tetap bisa digunakan lalu ditanam dan tumbuh. Masukan utamanya juga kami menerima berkaitan dengan tekstur kertas yang masih kasar, warna yang belum merata, dan juga pinggiran yang belum rapi. Umpan balik ini juga menjadi dasar bagi kami untuk menyempurnakan kualitas material dan proses produksi ke tahap selanjutnya. Nah, di sini ada analisis persaingan, di mana ada beberapa pesaing yang sudah tadi kami jelaskan, yaitu ada Benih Bun-Bun, Privy, Botanical Paperworks, sama Liberty Society. Untuk jenisnya, untuk Benih Bun-Bun yaitu langsung, Privy tidak langsung, Botanical langsung, Liberty tidak langsung. Untuk kekuatan, Benih Bun-Bun itu produknya bagus dan promosinya aktif. Sedangkan kelemahannya harganya yang relatif tinggi. Untuk Privy kekuatannya yaitu kualitas tinggi dan brandnya kuat. Untuk kelemahannya harga mahal dan import lama. Untuk kekuatan dari Botanical yaitu teknologinya kuat dan efisien. Untuk kelemahannya itu tanpa fisik kurang edukasi. Nah, yang terakhir yaitu Liberty, yaitu brand sosialnya kuat serta pasarnya yang luas. Untuk kelemahannya yaitu bukan sheet paper dan mahal. Untuk produk atau layanan kami akan lebih baik daripada solusi pesaing karena ini.
Pertama yaitu kami menggunakan bahan baku dari limbah kertas yang membantu menekan biaya produksi. Kedua, proses produksi kami fleksibel dan mudah dikostumisasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan desain unik pelanggan UMKM. Ketiga, kemampuan produksi dalam base kecil memungkinkan kami merespon pesanan lebih cepat dibanding pesaing besar. Dengan kombinasi ini, Tanam Kata tidak hanya bersaing dari sisi produk, tetapi juga dari sisi nilai dan kedekatan dengan pelanggan. Di sini ada ukuran pasar dan channel GTM. Dari sisi pemasaran, kami menggunakan pendekatan digital dan fisik. Untuk digital atau online, kami menggunakan iklan Shopee, Instagram, dan TikTok sebagai e-commerce dan juga untuk konten. Lalu untuk fisik atau offline-nya, kami akan mengadakan pameran UMKM lokal, bazar kampus, workshop lingkungan, kerjasama toko gift dan stationery, serta distribusi sampel produk. Lalu untuk ukuran pasar, di sini ada TAM, yaitu menggambarkan total pasar sheet paper secara global yang menunjukkan bahwa peluang pasar untuk produk ramah lingkungan ini cukup besar. Untuk di tahun 2021, pendapatannya mencapai 823,2 juta USD dolar. Untuk SAM, yaitu mempersempit pasar ke segmen yang relevan dengan produk kami, yaitu kebutuhan produk cetak ramah lingkungan untuk branding dan souvenir di wilayah yang kami targetkan. Itu sekitar 5-10% dari TAM, mencapai 52 juta US dollar. Untuk SOM-nya merupakan bagian pasar yang secara realistis yang dapat kami capai dalam tahap awal dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dan strategi pemasaran yang kami miliki. Untuk 2 tahun pertama operasi, kemungkinan akan mencapai 42 juta rupiah. Lalu di sini ada model pendapatan. Model pendapatan yang kami gunakan ada dua. Yang pertama, untuk model pendapatan utama, kami menggunakan model e-commerce sebagai pemasaran dan penjualan. Lalu untuk model pendapatan sekunder kami akan menggunakan model penjualan langsung seperti melalui bazar atau workshop yang akan kami lakukan. Lalu di sini ada pendekatan go to market secara fokus geografis. Untuk online kami menargetkan seluruh dunia, sementara untuk aktivitas offline difokuskan hanya di Kota Bandung melalui kerjasama UMKM, percetakan, kampus, dan toko gift lokal. Untuk saluran pemasaran digital, kami menggunakan iklan Shopee, Instagram, dan TikTok. Lalu sebagai pemasaran fisik atau offline-nya, kami mengadakan pameran UMKM lokal, bazar kampus, workshop lingkungan, kerjasama toko gift dan stationery, serta distribusi sampel produk. Untuk GTM Mitra, kami akan bermitra dengan komunitas kreatif lokal, toko gift dan stationery, penyelenggara bazar UMKM, serta kampus untuk kegiatan lingkungan. Untuk pesaing kami lebih efektif di Instagram, konten edukasi dan marketplace, serta kolaborasi dengan vendor gift. Tapi mereka kurang aktif di bazar UMKM dan belum kuat dalam pendekatan B2B untuk UMKM dan percetakan kecil. Sebagai matrik pemasaran kami, yaitu terciptanya pelanggan baru per bulan, konversi sampel ke pembelian, repeat order UMKM, perjualan per channel, engagement offline seperti dari bazar atau workshop, dan pertumbuhan pendapatan bulanan. Untuk segmen pelanggan utama kami, UMKM dan percetakan kecil di perkotaan yang menggunakan produk kertas untuk operasional dan branding, lalu UVP-nya yaitu sheet paper ramah lingkungan dari limbah kertas yang dapat ditanam dan mudah dikostumisasi. Pada bagian ini, kami menjelaskan bagaimana produk Tanam Kata didistribusikan ke pelanggan. Kami menggunakan pendekatan omnichannel, yaitu distribusi secara digital dan PC. Untuk channel digital, kami memanfaatkan Shopee dan TikTok Shop agar produk mudah diakses oleh UMKM dan konsumen individu di seluruh Indonesia. Sementara itu, untuk distribusi offline, kami fokus pada penjualan langsung ke UMKM, percetakan kecil, toko gift, dan bazar UMKM atau pameran kreatif dan kegiatan kampus lainnya. Pendekatan ini kami pilih agar produk tidak hanya dikenal secara online, tetapi juga bisa dirasakan langsung oleh konsumen melalui pengalaman fisik. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Tanam Kata menggunakan dua sumber pendapatan utama, yaitu melalui e-commerce sebagai kanal utama dan penjualan langsung sebagai kanal pendukung. Untuk penempatan harga, kami menggunakan skema penjualan per unit, di mana satu pack sheet paper kami jual dengan isi 10 lembar dengan harga 30.000,
dan kami berharap akan terjual pada tahun pertama sebanyak 27 pack di bulan pertama dengan pertumbuhan penjualan sekitar 10% per bulan. Penempatan harga ini mempertimbangkan struktur biaya, harga pasar produk, dan ramah lingkungan, serta daya beli. Asumsi keuangan ini kami susun menggunakan alat dari platform Madwani dan difokuskan pada biaya operasional serta unit ekonomik pada tahap awal usaha. Karena masih pada tahap validasi, biaya investasi awal atau setup cost masih belum dimasukkan dalam perhitungan ini. Jadi di sini ada biaya yang pertama ada biaya variabel yang biaya per unit, ada biaya benih tanaman seharga 7.500, biaya tinta printer kami masukkan 300 dan ada biaya tambahan untuk kemasan 500. Selanjutnya ada biaya tetap bulanan, listrik, air dan internet 150.000, transportasi 100.000, alat tulis administrasi 25.000, pemeliharaan alat 25.000 dan ada biaya untuk pemasaran iklan 100.000 untuk setiap bulannya. Berdasarkan perhitungan tersebut, pada tahun pertama tanam kata akan diproyeksikan menghasilkan Rp17.321.270 dengan laba kotor Rp7.729.052 dan laba bersih Rp6.458.954. Dengan itu, break even point atau BEP kami hitung secara bulanan. Pada bulan pertama pendapatan penjualan seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa kami berharap untuk di bulan pertama terjual sebanyak 27 pack dengan harga 30.000 menghasilkan sekitar 810.000. Sementara total biaya operasional bulanan yang terdiri dari biaya sekitar 300.000 dan biaya variabel sebesar 224.100 berada di kisaran 524.000. Karena pendapatan telah melebihi total, maka berdasarkan proyeksi tanam kata diperkirakan mencapai titik impas pada bulan pertama. Karena secara finansial, tanam kata setelah mencapai titik impas pada bulan pertama, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa operasional berjalan sesuai dengan rencana. Untuk itu, pada slide berikutnya akan dijelaskan roadmap tanam kata oleh COO. Baik, di sini ada roadmap yang akan dilakukan oleh Tanam Kata yang pada bulan 1 sampai 3 kami fokus pada penyempurnaan prototipe dan uji pengguna. Kemudian pada bulan 4 sampai 6 kami masuk ke tahap produksi awal dan peluncuran di marketplace. Di bulan 7 sampai 9 kami memperkuat branding dan promosi produk. Terakhir, bulan 10 sampai 12 kami menargetkan scale up usaha serta persiapan pendanaan. Berdasarkan hasil penilaian viabilitas usaha, Tanam Kata memperoleh indeks kelangsungan hidup Venture sebesar 84,44%. Nilai ini didukung oleh pemahaman tim terhadap kebutuhan pelanggan, kesiapan prototipe, serta kesiapan tim dalam menjalankan usaha. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, terutama pendalaman analisis industri, penguatan nilai pembeda produk, dan validasi pasar lanjutkan. Selanjutnya, tim operasional akan menjelaskan timeline pelaksanaan serta langkah pembangunan usaha ke depan. Oke, di sini ada next step dari Tanam Kata. Fokus kami adalah meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan distribusi, dan memperkuat posisi brand Tanam Kata di pasar UMKM. Kami juga membuka peluang kolaborasi dengan komunitas kreatif, kampus, dan mitra bisnis untuk mempercepat pertumbuhan usaha. Dengan roadmap yang jelas dan tim yang solid, kami optimis Tanam Kata dapat berkembang sebagai solusi berkelanjutan dalam pengelolaan limbah kertas. Untuk mentor timnya sendiri, kami memiliki mentor saat ini adalah Pak Ajat Yanindra dan Endang Pitaloka. Untuk mentornya sendiri, kami butuhkan sebagai pendamping finansial, pemasaran, dan teknologi area bisnis dan lainnya. Secara keseluruhan, Tanam Kata berkomitmen untuk mengurangi limbah kertas melalui proses daur ulang dan menjadikan nilai lebih dan inovatif dan bernilai ekonomi. Misi kami adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan produk ramah lingkungan serta menghadirkan kertas berkelanjutan yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan kreatif dan beredu. Kami percaya bahwa perubahan besar dapat dimulai dari langkah yang sederhana melalui Tanam Kata. Salam kertas menjadi media pesan tetapi juga menjadi awal dari kehidupan baru.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.